Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisinya. Menurut tuannya Jin Long Qing, fondasi yang kokoh Peiwan dan ini juga merupakan puncak dari Tiandan Orde pertama. Jika tidak disesuaikan dengan keadaan terbaik, Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan dengan gegabah. Bagaimanapun, bahan obatnya adalah sangat terbatas. Pil obat tingkat kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi, dan mendalam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Peiwan berbasis padat ini dapat diperingkatkan di atas kaisar kelas 1. Di tengah kesibukan seperti itu, sebuah liontin giok sederhana yang merekam jiwa Sun Er dan yang lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. Sun Er, Cailin, apa kabar kalian semua? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Di benua Douqi pada hari kerja, Sun Er dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak memperhatikan garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong. Dan setelah menemukan emosinya, dia cukup kesal lagi, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi ini, dia telah berpisah. Sun Er dan Cailin yang sekarang hilang, gadis yang biasanya lembut dan bergerak, sama seperti mata air, itu menembus hati orang tanpa sadar, dan skala warna dengan wajah dingin tapi lembut. Mereka berdua sangat terpatri di lubuk hati mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Dan ketika dia memikirkan gadis anggun dengan sedikit misteri, Xiao Yan tidak bisa menahan api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu, tapi dia tidak tahu arah mana yang harus dilemparkan, dan untuk apa. Beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah. Sun Er, Cailin, kamu harus menungguku, aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Jangan terganggu, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah di sini selesai. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan kemudian menghiburnya. Ayo kita nyalakan apinya, kata Raja Naga Emas. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan 7 puncak gunung perlahan terjalin, seolah membentuk rune misterius. Salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di atas platform batu dan menatap kosong ke kejauhan. Layak untuk digenggam, 3.000 sutra biru diikat dengan pita lavender dengan santai. Angin sepau-sepau bertiup, dan sutra biru berkibar, memberi gadis itu temperamen yang halus dan halus. Mata indah gadis itu mengungkapkan warna emas samar. Dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng. Dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka. Setelah bubar, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. Ayah, apakah kamu kembali? Gadis itu tiba-tiba berbalik, mulutnya yang kemerahan meludah dengan ringan, dan suara jernih seperti lonceng perak bergema dari puncak gunung. Dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang akrab. Itu adalah Guiyuan. Ketika Guiyuan muncul, dia juga menatap gadis di depannya dengan penuh kasih. Ayah, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Apakah ada berita tentang dia? Gadis itu tiba-tiba duduk dari platform batu dan berbalik. Menampilkan pipi yang tersenyum dengan temperamen Qinglian yang halus dan halus. Pada saat ini, dengan suara yang biasanya sulit untuk berfluktuasi, sebenarnya ada sedikit lagi yang tidak sabar. Dan pipi ini, selain Sun Er yang membuat Xiao Yan Chao memikirkannya di malam hari,
siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu ketika dia mendengar berita terkait nama itu, keadaan pikiran Gu Jingwubo akan berputar-putar. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Sun Er selamanya. Bayangan ini, bahkan paksaan keras dari klan, akan sulit untuk dihapus. Dia jelas mendengar urgensi dalam nada Sun Er, dan Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying itu benar. Ketika dia berada di benua Douqi, Ling Ying pernah memberitahu Gu Yuan tentang ini, tetapi Gu Yuan tidak mengambil hati. Hanya ketika dia mendengar tentang Tuan Muda Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti gadis biasa. Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tetapi dia seperti monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Kata Ling Ying. Pikiran-pikiran ini melintas di hatinya, tetapi Gu Yuan memiliki ekspresi sayang di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Sun Er, Xiaoyan akan baik-baik saja. Gu Yuan juga buru-buru menghiburnya. Ya. Sun Er juga sedikit merespons. Aku masih keluar mencari Xiaoyan. Tapi Sun Er, kamu bisa lebih berhati-hati baru-baru ini. Tempat ini tidak lebih baik dari orang dahulu di benua Douqi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, orang-orang di sini tampaknya memiliki rencana lain untukmu. Gu Yuan juga dikatakan. Setelah keluar dari lorong misterius benua Douqi, mereka tampaknya terpisah. Sun Er dan ayahnya pergi ke satu tempat, dan Cailin dan Jukun juga tampaknya hilang. Sun Er dan Gu Yuan juga secara bertahap mengetahui beberapa aturan dari Dodi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Dou dengan mengandalkan kekuatan darah. Orang dahulu juga merupakan kekuatan utama di benua Doudi. Dengan tambahan Gu Yuan dan Sun Er, mereka juga sangat disambut. Mampu maju dari benua Douqi ke benua Doudi ke benua Doudi bisa sangat berarti. Terlebih lagi, ketika pelayan klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Sun Er dan Kaisar Emas Fen Tianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat untuk berlatih dan tinggal. 7 puncak disebut Puncak Xian-Xian oleh orang-orang di klan. Seperti namanya, setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan makhluk abadi Wewen Plovel, Kom Sun, Er dan yang lainnya juga terkejut mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Masuk akal bahwa bahkan garis keturunan para dewa hanya berguna di hadapan Kaisar Dou. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan para dewa yang paling murni, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuhnya. Sun Er juga ingat dengan jelas bahwa Fen Tianyan dari Kaisar Jin menduduki peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda di benua Douqi, dan warnanya keemasan. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, api ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di zaman kuno, dan api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno mereka. Bahkan sebelum Sun Er, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Kaisar Emas Fen Tianyan adalah api mengerikan yang mengklaim bahwa bahkan semangat juangnya akan terbakar. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Fen Tianyan, ketika dia melemparkan api ini, secara langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang santo pejuang yang kuat menjadi ketiadaan. Namun, setelah berpikir sia-sia, Sun Er dan Gu Yuan juga tinggal, berencana untuk menemukan Xiaoyan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno, itu aneh, dan mereka tidak melihat patriark dan beberapa tetua klan kuno sama sekali. Dan napas orang-orang kuno ini juga agak aneh. Mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiaoyan,
sebuah liontin giok halus muncul di tangan giok ramping Suner. Ini adalah soul jade yang diberikan oleh Xiao Yan. Tangan giok dengan lembut menyentuh pola pemukulan perlahan pada liontin giok, dan Sun Er bergumam pada dirinya sendiri di luar gunung lelaki tua itu. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu? Suner sangat merindukanmu. Maaf. Saya awalnya berencana untuk menambahkan 2 pembaruan lagi hari ini, tetapi manuskripnya tertelan, dan bab ini baru saja dikodekan. Besok lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.